Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa hukiya al-Imam Az-Zahidi Sayyidil Mufti rahmatullahi alaihi an Abihi al-Mufti rahmatullahi ta'ala alaihi. Dikisahkan dari Imam Az-Zahid, seorang mufti, semoga Allah merahmatinya, an Abihi al-Mufti, dari bapaknya yang juga seorang mufti, semoga Allah merahmatinya. Qala, berkata, Inna Musa salawatullahi alaihi naja rabbahu faqala, sesungguhnya Nabi Musa bermunajat pada Tuhannya dan berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, khalaqta khalqana wa rabbaitahum bi ni'matika wa razaqaka thumma taj'aluhum yawmal qiyamati fi narika. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menciptakan kami, makhluk-makhlukmu semua. Warabaitahum, dan Engkau memeliharanya, merawat mereka, bini'matika, dengan nikmat-nikmatku, warizkika, dan rizki-rizkimu, thumma, kemudian, taj'aluhum yawmal qiyamati, Engkau menjadikan mereka pada hari kiamat, finarika, di dalam nerakamu. Fahallahu ta'ala ilaihi, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, An ya Musa, wahai Musa, kum, berdirilah, fazra' zar'an, tanamlah tanaman padi, fazra'ahu wasaqahu faqama alaihi hatta hasadahu. Kemudian Nabi Musa menanamnya dan menyiraminya dan merawatnya hatta hasadahu, sampai datang masa panen. Wadasahu, dan menginjak-injaknya. Faqala lahu, maka Allah berfirman padanya, Ma fa'alta bi zar'ika ya Musa, apa yang kau lakukan dengan tanaman wahai Musa? Qala, Nabi Musa menjawab, Qad rafa'tuhu, saya telah menyimpannya di tempat yang tinggi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Fama tarakta minhu syai'an, tidakkah kamu meninggalkan sesuatu dari panenmu itu? Qala, Nabi Musa menjawab, Ya Rabbi, ma taraktu illa ma la khaira fihi. Wahai Tuhanku, tidak ada yang saya tinggalkan kecuali yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Qala Allah, ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, fa inni adkhilan nara man la khaira fihi, sungguhnya saya memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Qala Musa, Nabi Musa bertanya, Man huwa, siapa itu wahai Allah yang tidak ada kebaikan di dalamnya? Qala alladhi yastankifu, Allah berfirman, adalah orang-orang yang sombong, yang enggan, yang enggak mau, an yaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang-orang yang enggan, yang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kisah tentang Nabi Musa yang bermunajat dan bertanya kepada Allah, kalau bahasa kitanya interupsi atau protes lah. Wahai Allah, Engkau telah menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, para manusia, binatang, semuanya. Dan Engkau merawatnya, memberinya rizki, memberikan nikmat. Tetapi pada hari kiamat, kenapa Engkau ada yang masukkan ke dalam neraka, dan ada juga yang dimasukkan ke dalam surga? Maka Allah berfirman, wahai Musa, tanamlah oleh kamu tanaman apa saja, misalnya padi lah ya, tanam padi. Nabi Musa nanam padi,
menyiraminya, merawatnya sampai panen. Nah, ketika panen biasanya kalau bahasa Jawa saya digebodi itu, Pak. Dipisahkan dari padi, dari tangkainya. Sudah dipisahkan, dijemur baru digiling, dipisahkan mana yang padi berisi bagus, mana yang gabus gak ada isinya. Yang bagus Nabi Musa masukkan dalam karung, kemudian diletakkan di lumbung padi yang tinggi. Adapun yang gak ada isinya, maka dijadikan bahan bakar buat bikin serabi, buat bikin macam-macam. Dibakarlah ini. Setelah selesai, Allah pun berfirman, Nabi Musa, apa yang kau lakukan dengan tanaman yang baik, yang berisi, yang bagus, saya letakkan di tempat yang tinggi, ya Allah. Adapun yang tidak ada kebaikannya, saya bakar. Kata Allah, begitulah saya menjadikan, memasukkan orang-orang yang tidak ada kebaikan di dalamnya ke dalam neraka. Nabi Musa bertanya, siapa orang-orang yang tidak ada kebaikan di dalamnya? Allah berfirman, orang-orang yang sombong, yang enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya mendapati hadis ini ternyata memang Nur Muhammad itu memang ada. Sampai ada hadis kursi, laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, saya tidak akan ciptakan alam semesta. Yang hadis ini tentang Nabi Musa aja sudah ada. Artinya sudah ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-hadits hadis yang ke-6, an Abi Nasr Al-Wasiti qala, dari Abi Nasr Al-Wasiti berkata, sami'tu Aba Raja Al-Aqaridi yahdutsu an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya mendengar Abu Raja Al-Aqaridi bercerita tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anna Arabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang Arab, orang Badui datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian berkata, balaghani angka annaka taqulu minal jum'ati wal jum'ati wa minas sholati ila sholati kafaratun lima bainahunna liman istanabal kabair. Telah sampai kepadaku dari engkau bahwasanya engkau berkata, dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya, dari salat satu ke salat yang lainnya adalah kafaratun, merupakan kafarah, penghapus dosa, lima bainahunna, di antara keduanya, liman, bagi orang ijtanabal kabaira, yang menjauhkan dosa-dosa besar. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah pun menjawab, na'am, ya. Tsumma zada, kemudian menambahkan, faqala al-ghuslu yawmal jum'ati kafaratun, mandi pada hari Jumat adalah merupakan kafarah atau penghapus dosa. Wal masyu dal jum'ati kafaratun, dan melangkahkan kaki ke sholat Jumat adalah kafaratun, menghapus dosa. Wa kullu qadamin minha ka'amali 20 sanatan, dan setiap langkah yang menuju untuk sholat Jumat ka'amali 20 sanatan, seperti ibadah 20 tahun. Fa idza faragha minal jum'ati, maka ketika selesai sholat Jumat, ujiza bi amali ma'ati sanatin, akan diberikan pahala dengan ibadah 100 tahun. Ruya hadzal hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, wa dzakara annahu kana tajiran waqtal jahiliyah, dan disebutkan bahwasanya sahabat Abu Bakar adalah seorang pedagang, seorang saudagar pada masa jahiliyah. Ini hadis tentang bahwasanya di antara sholat yang satu, sholat zuhur, sholat asar umumnya,
maka di situ ada kafarah, pengampunan dosa di antara zuhur dan asar. Jika di antara zuhur dan asar tersebut kita melakukan maksiat, maka dengan sholat zuhur Allah hapus dosanya. Dari subuh ke zuhur, di antara muamalah kita, pergaulan kita ada perkataan atau tindakan yang melanggar aturan Allah, maksiat, maka dihapus dengan sholat zuhur. Atau di antara asar dan maghrib, maka minal jum'ati ilal jum'ati kafarah, dari satu Jumat ke Jumat yang akan datang ada kafarah bagi yang nyampe umurnya. Begitu juga dari sholat ke sholat yang lain. Makanya benar, jangan sampai kita kalah dengan kata-kata orang, benar sok suci, jamaah ke masjid sholat sok suci. Padahal kalau dibalikkan, Rasulullah pernah bersabda, alangkah bersihnya gitu ya. Orang Islam itu seandainya di depan rumahnya ada air yang mengalir, sungai mengalir bening, dan kalian mandi di dalamnya sehari 5 kali, bukankah akan tambah bersih? Jadi diibaratkan sholat 5 waktu itu seperti kita mandi di air yang bening. Pertanyaan saya adalah, orang yang mandi itu tandanya orang yang bagaimana? Orang yang merasa dirinya kotor. Saya kotor nih, maka harus mandi. Maka orang yang sholat jamaah itu bukan orang merasa sok suci, tapi merasa kotor. Justru orang yang nggak sholat lah yang merasa sok suci, karena dia nggak keringetan, ngapain saya mandi? Orang saya nggak keringetan, nggak kotor, nggak apa. Nah justru orang yang sholat itulah yang merasa dirinya kotor, maka dia mandi, dia sholat sesuai dengan hadis Nabi. Sholat satu dan sholat yang lainnya adalah merupakan kafarah, pembersihan dosa. Dan dosa itu ibaratkan kotoran yang melekat pada tubuh kita. Dan jadi yang disebutkan bahwasanya sahabat Abu Bakar adalah dulu ketika masa jahiliyah adalah seorang saudagar. Wa kana sababu islamihi, dan sebab beliau masuk Islam adalah annahu ra'a ru'yan fi Syam, bahwasanya sahabat Abu Bakar itu melihat bermimpi di waktu beliau pergi ke negeri Syam. Fara'a fi manamihi, kemudian beliau melihat dalam tidurnya anna syamsa wal qamara, bahwasanya matahari dan bulan yakunani fi hijrihi, dua-duanya ada di tempatnya, di hadapannya dalam mimpinya itu. Faqadahuma biyadihi, maka Sayyidina Abu Bakar mengambil matahari dan bulan tadi dengan tangannya, wa qamahuma ila sadrihi, dan meletakkan ke dalam depan dadanya. Walabisa alaihi maridahu, kemudian mengenakan kembali bajunya. Falamma intabaha, maka ketika sadar, bangun dari tidurnya, dzahaba ila rahibin Nasara, Abu Bakar pergi menemui seorang pendeta Nasrani, yas'alahu anir ru'ya, untuk menanyakan tentang arti mimpinya tersebut. Fa hadara wa qala ar-ru'ya wa talaba minhu ta'bir. Datanglah Sayyidina Abu Bakar kepada pendeta Nasrani tersebut dan berkata tentang mimpinya dan meminta tafsirannya. Mimpi saya itu tafsirannya apa? Ada matahari dan bulan di hadapan saya, dan kemudian saya meletakkan dua-duanya ke dalam dada saya. Faqala rahib, pendeta tadi bertanya, min aina anta, dari mana engkau? Qala min Makkah, menjawab Sayyidina Abu Bakar, saya dari Mekah. Qala min ayyi qabilatin, dari kabilah apa? Dari kabilah apa? Dari suku apa? Qala min qabilati Taim, dari suku Taim. Qala wa ma sya'nuka, apa urusanmu, apa pekerjaanmu?
Qala at-tijaratu, berkata Sayyidina Abu Bakar, saya seorang saudagar, seorang pedagang. Qala, berkata seorang pendeta tersebut, saya khruju fi zamanika rajulun Hashimi, akan keluar pada zamanmu, akan muncul pada zamanmu rajulun Hashimi, seorang laki-laki dari Bani Hashim, yuqalu lahu Muhammadun, yang bernama Muhammad, Al-Amin, yang sangat jujur. Wa yakun min qabilati Hashimin, dan ia berasal dari suku Hashim. Bahwa yakunu nabiyyin akhir zaman, dan dia adalah seorang nabi akhir zaman. Laula dzalika, nah ini hadis inilah yang membuat saya yakin itu ya. Laula dzalika, kalau bukan karena ada nabi akhir zaman ini, kata si pendeta Nasrani, lama khalaqallahu samawati wal ardin, tidak akan pernah Allah ciptakan langit dan bumi dan 7 lapis bumi. Wa ma yakunu fihi ma wa ma khalaqa Adam wa ma khalaqal anbiya wal mursalin, dan tidak ada di antaranya makhluk apapun. Wa ma khalaqa Adam wa ma khalaqal anbiya wal mursalin, dan Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam dan juga para nabi dan para rasul. Wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin, dan beliaulah tuannya para nabi dan para rasul. Wa khatamin nabiyyin, dan beliaulah penutup para nabi. Wa anta, dan engkau wahai Abu Bakar, tadkhulu fi islamihi, akan masuk dalam agamanya Islam, wa takun waziran lahu wa khalifatan min ba'dihi, dan engkau akan menjadi wazir, kalau bahasa sininya menteri, waziran lahu, pendampingnya, wa khalifatan min ba'dihi, dan khalifah setelah Rasulullah. Wa hadza ta'biru ru'yaka, dan ini adalah tafsiran mimpi kamu. Tsumma qala, dan pendeta tadi berkata, wajatu na'tihi wa sifatihi fit Taurat wal Injil waz Zabur, saya mendapati keadaannya dan sifat-sifat Rasulullah tersebut dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Wa ini, sesungguhnya saya aslamtu, telah Islam, telah masuk Islam, lahu, kepada agama Islam, wa katamtu islami, dan saya menyembunyikan keislaman saya, khaufan minan nasara, karena takut dari orang-orang Nasrani. Falamma sami Abu Bakar radhiyallahu anhu min ar-rahibi sifatan nabi, maka ketika sahabat Abu Bakar mendengar sifat nabi dari pendeta, raqa qalbahu wastaqa ila ziyaratihi, bergetar hatinya, wastaqa ila ziyaratihi, dan kangen untuk bertemu dengan Rasulullah. Wa qadama ila Makkatin wa talabahu fawajadahu wa kana yuhibbuhu la yusbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi, dan menghadaplah, pulanglah ke Mekah, wa talabahu, dan mencari Rasulullah, sahabat Abu Bakar mencari Rasulullah. Fawajadahu wa kana yuhibbuhu la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi, dan menemui Rasulullah, dan beliau adalah orang yang sangat Abu Bakar cintai. La yasbiru sa'atan, tidak sabar walaupun sebentar saja, min ghairi ru'yatihi, untuk tidak melihatnya. Falamma qala al-amr, maka ketika sudah lama duduk berdua pada diam-diaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu berkata, yauman ya Abu Bakrin, kul yaumin taji'u ilayya wa tajlisu ma'i lima lam tuslim. Kata Rasulullah, setiap hari engkau wahai Abu Bakar datang pada saya dan duduk dengan saya, lima lam tuslim, kenapa tidak masuk Islam? Kata Rasulullah, sering ngobrol, sering, namanya sahabatnya, sering main, sering ngumpul, tapi sahabat Abu Bakar belum masuk Islam. Kenapa belum masuk Islam? Kenapa nggak mau masuk Islam?
Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, radhiyallahu anhu, law kunta nabiyyan fala budda laka minal mu'jizati. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau engkau emang seorang nabi, fala budda laka minal mu'jizati, maka engkau pasti punya mukjizat. Faqala Nabi alaihi salam, maka Nabi menjawab, amma takfikal mu'jizatul lati ra'aita fi syami wa abaraha ar-rahib wa akhbaraka an islamihi. Tidakkah cukup bagi kamu mukjizatnya, yaitu bahwasanya engkau melihat dalam mimpi di negeri Syam dan mimpinya ditafsiri oleh seorang pendeta Nasrani dan mengabari bahwasanya beliau sudah masuk Islam. Falamma sami'a Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka ketika Abu Bakar mendengar tuturan Rasulullah, qala, berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa aslam wa hasan islamihi. Baru Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, mengucapkan syahadat. Jadi kisah Sayyidina Abu Bakar ini sahih. Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sebelumnya tadi namanya sahabat dari kecil, beda berapa tahun, sering main, sering apa. Tapi ketika sudah Rasulullah diangkat jadi Nabi, Sayyidina Abu Bakar belum masuk Islam, dan kayaknya belum percaya kalau Rasulullah itu Nabi. Sampai akhirnya beliau berdagang ke negeri Syam dan memimpi. Mimpinya itu di hadapan beliau itu ada matahari dan bulan, kemudian diletakkan di dalam dadanya. Sayyidina Abu Bakar juga nggak paham arti mimpinya apa. Kemudian beliau mencari seorang pendeta Nasrani, pendeta Kristen. Inilah yang dikatakan dalam surat Al-Quran yang namanya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu siapa? Pendeta Nasrani dan pendeta Yahudi. Tapi kalau zaman sekarang sudah nggak ada lagi Ahlul Kitab. Ahlul Kitab pasti kalau dia mengimani kitabnya dengan betul, Injil dan Taurat dan Zabur, pasti dia masuk Islam. Sebagaimana pendeta tadi, dia mengimani, membenarkan, makanya masuk Islam. Sebagaimana ketika Rasulullah pertama kali dapat wahyu, kemudian menggigil, dan Siti Khadijah istrinya mengadu ke pamannya, pendeta juga, dan bercerita bahwasanya yang datang pada suamimu adalah Namus, sebagaimana yang datang pada Nabi Musa, pada Nabi Isa, malaikat Jibril memberikan wahyu. Dan pendeta Nasrani tadi menceritakan bahwasanya akan datang seorang nabi dari bangsamu, dari Bani Hashim, dari Mekah, dan dia adalah Muhammad Al-Amin. Dan diceritakan sifatnya seperti ini sesuai dengan dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Bahkan aslamtu, dan saya telah masuk Islam. Bakatamtu Islami, tapi beliau pendeta tersebut menyembunyikan keislamannya. Dan setelah itu Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumah. Yang pertama kali dicari adalah sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW. Kangen pengen ketemu. Tapi sudah ketemu apa? Duduk aja dia berdua, nggak ngomong, nggak apa. Sampai Rasul tegur, kamu sudah lama berhari-hari tiap hari ketemu dengan saya, ngobrol apa? Dia malah Muslim, kenapa belum masuk Islam? Dan Abu Bakar menjawab, kalau emang kau seorang nabi, pasti punya mukjizat. Maka Rasulullah ceritakan, padahal Sayyidina Abu Bakar belum cerita mimpinya apa. Kata Rasulullah, cukupkah? Tidakkah cukup bagi kamu mukjizat bahwa kamu bermimpi di negeri Syam dan kau ceritakan berpendeta dan pendeta itu Islam? Baru, oh iya, ini Rasulullah adalah seorang Rasul, baru mengucapkan kalimat syahadat. Di antara keutamaan Nabi Muhammad dan umatnya adalah setiap kedurhakaan yang dilakukan oleh umat Rasulullah itu Allah tahankan, Allah tahan azabnya. Tapi setiap pembangkangan dan kedurhakaan umat
nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu Allah langsung tunaikan azabnya. Seperti umat Nabi Nuh, bangkang, durhaka, tidak beriman kepada Allah, maka Allah azab dengan banjir bandang yang besar. Umat Rasulullah Allah tangguhkan. Kenapa Allah tangguhkan? Sampai kapan dia akan tobat? Sampai kapan dia akan kembali nanti di akhirat. Itu diantara keistimewaan umat Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.